Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa Daud Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan oleh Allah memiliki potensi yang sama. Tinggal bagaimana manusia memanfaatkan, menggali potensi yang diberikan oleh Allah itu, sehingga cara menggali itulah yang menentukan kualitas kehidupan manusia itu sendiri. Sehingganya ada orang yang lebih dibanding dengan yang lain. Lebih secara finansial, lebih secara intelektual, dan macam-macam memiliki kelebihan dibanding dengan manusia yang lain. Manusia dilahirkan ke permukaan bumi ini dijadikan oleh Allah khalifah, dijadikan pemimpin, di mana nanti akan kita pertanggungjawabkan kepemimpinan kita itu. Bukan mempertanggungjawabkan kepemimpinan apabila kita menjadi seorang pejabat. Menjadi seorang presiden misalnya, lalu kita akan bertanggung jawab kepada rakyat dan mempertanggungjawabkan kepada Allah. Gubernur, bupati, camat, dan ke bawahnya. Tetapi setiap individu, kata Rasulullah, adalah pemimpin. Dan termasuk kita semuanya. Nanti di akhirat kelak, seorang anak yang ketika dia dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya, lalu kemudian mereka protes kepada Allah. Kenapa aku saja yang dimasukkan ke dalam api neraka? Kenapa orang tuaku juga tidak diikut sertakan aku ke dalam neraka? Akhirnya pengadilan Allah mengadili orang tua si anak. Dipertanyakanlah kepada orang tua, apa yang engkau telah lakukan selama hidupnya di dunia? Apakah engkau melakukan ibadah-ibadah, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya. Kata si ayah yang dipertanyakan tentang amalan apa saja yang sudah dia lakukan selama hidupnya. Maka si ayah ini akan menjawab bahwa dia sudah melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, dia sholat di tengah malam, dia zikir majelis taklim, dia mengikuti pengajian, melakukan semua kebaikan-kebaikan, tilawah Quran, infak dan sedekah, semuanya jalan. Tapi kenapa begitu di akhirat anaknya dimasukkan ke dalam neraka dan anaknya ini protes? Allah tidak adil. Kalau aku saja yang dimasukkan ke dalam neraka, orang tuaku juga dimasukkan ke dalam neraka. Ternyata sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang anak akan bisa menyeret orang tuanya yang tadinya dimasukkan ke dalam surga dan anaknya dimasukkan ke dalam neraka, maka anak ini akan menyeret kedua orang tuanya. Karena apa? Karena tidak bertanggung jawab atas anak-anaknya. Nah, sehingganya Allah berfirman dalam Al-Quran, Quran surat At-Tahrim ayat 6, potongan ayatnya, Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kata Allah, jaga diri dan keluargamu dari siksa api neraka. Allah jauh-jauh sudah ingatkan kepada kita dalam Al-Quran. Dalam hidup ini diingatkan oleh Allah. Jaga dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Ternyata inilah yang dikatakan ketika anak dimasukkan ke dalam neraka, protes kepada Allah. Lalu kemudian orang tua yang tadinya melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ketaatan-ketaatan,
amal soleh, tapi karena tidak mengingatkan anak-anaknya, tidak membimbing dan mengajarin anak-anaknya, tidak mengarahkan anak-anaknya, dia soleh dan solehah sendirinya, dia melakukan ketaatan-ketaatan sendirinya, lalu dia tidak pernah mengingatkan kepada anak-anaknya. Maka seorang ayah, seorang abi, seorang ibu, dan seorang orang tua yang ketika dia tidak mengingatkan, membimbing, mengajari, mengarahkan anak-anaknya, nanti ketika di akhirat anaknya dimasukkan ke dalam neraka, lalu kemudian anak protes kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ayah atau abinya yang tidak mengingatkan semasa hidupnya. Tidak pernah sholat dibiarkan, tidak pernah ngaji dibiarkan, bergaul bebas dibiarkan, tidak menutup aurat bagi perempuan dibiarkan, bergaul bebas dibiarkan, sehingganya dia dihukumi oleh Allah tidak taat dan ingkar serta menumpuk maksiat dan dosa kepada Allah, lalu kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Tapi nyatanya ketika dia dimasukkan ke dalam neraka, dia protes kepada Allah bahwa orang tuanya tidak pernah mengingatkan selama hidupnya di dunia. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada diri saya pribadi sebagai seorang ayah, sebagai seorang abi, sebagai seorang suami, mari kita jadikan diri kita sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas diri dan keluarga kita semua, agar kita terbebas dari api neraka. Bimbing, arahkan, ajar, agar anak-anak kita paham terhadap agama. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.